fuck are you doing? Buat lo yang mau cari pembantu atau kerja sebagai ART, mending pikir 2 kali deh. Sebab salah pilih sedikit aja, akhirnya bisa kayak kejadian yang ada di film ini. Mother freaking... These cups, they're like little doll cups, Andrew. Okay, so we're bargaining now. That's a really good sign. But why I was in prison, huh? Film dibuka saat seorang wanita bernama Millie mendatangi rumah mewah milik keluarga Winchester. Dia disambut hangat oleh Nina Winchester, Hi, Millie. yang langsung kagum Hai, melihat Mrs. resume Millie. Bagaimana mungkin seorang sarjana kok mau bekerja sebagai ART? Pikir Nina. In the city, it's a little crazy. Setelah itu, Millie diajak keliling rumah. Bahkan Nina bilang ke Millie bebas pakai ruangan pribadi suaminya kapanpun dia mau. Dan Nina beralasan dia butuh ART karena dia lagi hamil. Tapi anehnya, setelah bikin Millie berharap, Nina nggak langsung kasih jawaban pasti dan cuma ngasih uang bensin dan menyuruh Millie pulang. Millie merasa itu adalah penolakan halus. Dengan langkah gontai, Millie balik lagi ke jalanan tempat di mana selama ini dia bertahan hidup sebagai gelandangan yang nggak punya apa-apa. I have a really good feeling about this, Millie. Background check, and she'll see that everything on that resume is a total lie. 3 hari kemudian, saat Millie tidur dan dibangunkan oleh 2 orang polisi, tiba-tiba Nina menelpon dan meminta Millie untuk mulai bekerja hari itu juga. Jelas hal itu disambut antusias oleh Millie. When would you like me to start? Oh my goodness. Sesampainya di rumah Nina menyambut Millie penuh antusias. Millie pun langsung memulai pekerjaannya, sementara Nina akan menulis teks pidato yang akan dia bacakan di sekolah anaknya besok pagi. Sekilas semuanya kelihatan normal, tapi kita tahu kenyamanan ini gak akan bertahan lama. Malam harinya, Millie dikagetkan dengan kedatangan suami Nina bernama Andrew bersama anaknya yang bernama Cecilia. Anehnya, ternyata Andrew sama sekali gak tahu kalau istrinya itu baru saja menyewa ART baru. Tapi bukannya marah, Andrew dengan santai langsung ngajak Millie makan malam bersama di meja makan. Jelas Millie menolak dengan halus. Dia sadar diri kalau dia cuma ART dan merasa belum pantas buat duduk bareng bersama keluarga semewah mereka. Nah, di sini kita mulai lihat nih kalau Andrew ini punya kepribadian yang sangat ramah dan tenang. Nah, saat Millie lagi di kamar, Nina datang membawa sepiring makanan. Di momen ini, Millie mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia tanya ke Nina, kenapa jendela kamarnya nggak bisa dibuka dan pintunya malah nggak bisa dikunci dari dalam. Nah, Nina pun menjawab dengan santai dia akan segera panggil tukang untuk memperbaiki itu. Dan sebelum pergi, Nina memberikan Millie sebuah handphone keluaran terbaru yang sudah terhubung dengan kartu kredit untuk belanja kebutuhan rumah. Also, I saw that your phone was just... Esok paginya, Millie yang bangun kesiangan langsung buru-buru turun ke bawah. Dan saat di bawah, Millie disambut oleh pemandangan yang dimana Nina lagi ngamuk sejadi-jadinya dengan emosi yang meledak-ledak karena teks pidato yang ditulisnya semalam hilang entah kemana. Nina yang tadinya kelihatan kalem tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Dan dari titik ini, Millie mulai ngerasain kalau majikannya ini punya sisi gelap yang gak stabil. Suasana rumah yang tadinya tenang pun seketika berubah menjadi penuh ketegangan hanya karena selembar kertas. Untungnya Andrew segera datang buat tenangin istrinya. Andrew juga menjelaskan kepada Millie kalau mental Nina itu memang labil dan emosinya suka meledak tiba-tiba. Millie yang merasa bersalah pun cuma bisa maklum dan langsung beresin semua kekacauan itu. Tomorrow will be better. Saat akan membuang sampah, Millie disapa oleh tatapan tajam si tukang kebun. Dia adalah Enzo. Di pertemuan itu, Enzo bertanya dengan dingin apa yang sedang dilakukan Millie di rumah itu. Millie kemudian menjawab kalau dia sedang bekerja. Millie kemudian balik nanya, dan belum sempat Enzo menjawab, tiba-tiba
Ya, sore harinya saat Millie sedang membersihkan toilet, dia melihat butiran pil berwarna kuning menggenang di dalam kloset. Dengan penuh penasaran, Millie pun mengambilnya untuk dilihat lebih dekat. Dan saat mengelap kaca toilet, Nina masuk kamar mandi dan dengan sedikit ketus meminta Millie keluar dari kamar mandi. Malam harinya, saat Nina tidak ada di rumah, Millie yang sedang menyiapkan hidangan makan malam disapa oleh Andrew yang baru saja pulang kerja. Lebih lanjut, Andrew juga mengajak Millie untuk duduk dan makan malam bersama. Namun, Millie menolak dan memilih scrolling Instagram di kamarnya. Tidak lama setelah itu, Andrew datang membawakan Millie sebuah kue. Dan iya, ternyata kejadian itu cuma mimpi Millie saja. Pagi harinya, saat Millie sedang menyiapkan sarapan, Millie dikagetkan oleh kemunculan Nina yang tiba-tiba. Nina kemudian menanyakan apa yang terjadi di antara Millie dan Andrew saat dirinya tidak ada di rumah. Millie pun menjawab dengan biasa. Namun Nina berkata kepada Millie bahwa Andrew itu seperti mimpi. Andrew akan berpura-pura menyukai apapun yang dia buat meskipun Andrew tidak menyukainya. Sore harinya saat Millie akan keluar rumah untuk menikmati hari liburnya, entah kenapa tiba-tiba Nina menahan Millie agar tidak meninggalkan rumah. Tapi tidak lama setelah itu Andrew turun dan meminta Nina untuk membiarkan Millie menikmati hari liburnya. Di kantor dinas sosial, Millie melaporkan alamat tinggalnya yang baru kepada petugas. Dan di percakapan itu terkesan bahwa Millie dan petugas dinsos itu sepertinya sudah sering menjalin komunikasi. Dan saat Millie mau meninggalkan dinsos, Nina menelpon Millie dan memintanya untuk menjemput Cecilia di sekolah baletnya. Namun saat Millie sampai di sana, Cecilia berkata bahwa dia akan menginap di rumah temannya yang bernama Emma. Kemudian ibu si Emma menegaskan bahwa acara menginapnya itu sudah direncanakan sejak minggu lalu. Melihat ekspresi Millie yang seolah tidak percaya, ibu si Emma pun menelpon Nina untuk meyakinkan Millie. Singkat cerita, saat Millie kembali, Nina yang sedang duduk bersama mertuanya langsung menegur Millie. Nina berkata bahwa Nina sudah bilang kalau Cecilia mau menginap di rumah temannya, dan Millie diminta agar tidak membuat keributan. Si mertua juga dengan dingin ikut menegur Millie tentang penampilan Millie yang serba ala kadarnya. Millie yang menerima perlakuan itu pun tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi kesal ataupun ekspresi tersinggung. Malam harinya, Millie yang tidak bisa tidur karena kamarnya panas, diam-diam mengambil snack dan masuk ke ruangan pribadi Andrew lalu menyalakan TV. Namun tidak lama setelah itu, Andrew masuk ke ruangan itu. Millie kaget dan langsung meminta maaf. Millie pun berniat untuk keluar. Namun Andrew menahannya. Tanpa pikir panjang, Millie menuruti. Dan mereka pun menonton acara televisi itu berdua saja. Di kesempatan itu, Andrew mulai menanyakan tentang bagaimana kehidupan Millie bersama keluarganya. Millie menjawab bahwa dia sudah lama putus hubungan dengan semua keluarganya. Mendengar hal itu, Andrew pun meminta maaf sambil menyentuh lutut Millie. Sentuhan itu mendadak membuat Millie gugup. Kemudian Andrew mengajak Millie untuk bergabung menjadi bagian dari keluarganya. Hanya Andrew, Nina, Cecilia, dan ibunya. Tapi Andrew tidak menyebut orang tua Nina. Millie pun menanyakannya, kenapa orang tua Nina tidak termasuk? Dan dengan nada berat, Andrew berkata bahwa sebenarnya orang tua Nina sudah meninggal dalam tragedi kebakaran besar yang terjadi saat Nina masih kecil. Dan anehnya, hanya Nina yang berhasil selamat dalam tragedi itu. Dan polisi sempat berpikir bahwa Nina adalah... Iya, belum sempat Andrew menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba saja. What would be terrible? Iya, Nina muncul di hadapan mereka dengan senyum sinis dan meminta Andrew untuk segera tidur. Hal itu seketika saja membuat Millie canggung dan sedikit takut. Millie kemudian berdiri dari kursinya dan sebelum Millie meninggalkan ruangan, Nina meminta Millie untuk segera mengemasi barang-barangnya dan segera pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian Millie menjelaskan bahwa Millie tidak menyangka kalau Andrew akan masuk ke ruangan itu dan alasan kenapa Millie ada di ruangan itu karena di hari pertemuan pertama Nina pernah mempersilahkan Millie untuk menggunakan ruangan pribadi Andrew kapanpun Millie mau. Namun Nina bersikeras agar Millie segera pergi dari rumah itu. Millie pun memohon agar Nina memberinya satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dengan sedikit terpaksa Nina pun mengiyakan, tapi dengan satu syarat. Kesempatan itu hanya berlaku selama 1 minggu, dan Millie juga diminta untuk tidak mendekati Andrew selama Millie berada di rumahnya. Stay the fuck away from my husband.
Pagi harinya, Nina kedatangan 3 temannya. Saat asyik mengobrol, handphone Nina berbunyi. Nina pun beranjak sebentar untuk mengangkat telepon itu. Sementara itu, Millie yang diminta untuk menuangkan teh ke gelas para tamu tidak sengaja mendengar gunjingan mereka membicarakan Nina yang intinya kalau Andrew itu terlalu sempurna buat Nina yang punya riwayat rumah sakit jiwa. What I miss? Oh, we're just talking. Mendengar gunjingan itu, Millie merasa setuju bahwa Nina memang sudah gila. Dan saat di kamarnya, Millie menulis semua kekesalannya tentang betapa gilanya Nina. Terlebih tentang kehamilan Nina yang pernah Nina sampaikan kepada Millie yang ternyata hanya sebuah kebohongan saja. Tidak lama setelah itu, Nina muncul dan meminta Millie untuk menjaga Cecilia di hari Sabtu nanti, karena Nina dan Andrew akan menemui seorang dokter. Singkat cerita, Nina dan Andrew pun pergi. Saat tidak ada siapapun di rumah, Millie segera memeriksa kotak obat yang ada di dapur dan di sana, Millie menemukan sebuah obat bernama haloperidol yang ternyata obat itu digunakan untuk penderita gangguan mental yang salah satunya adalah psikosis akut, yaitu penyakit yang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ya, hal itu jelas membuat Millie merasa tidak nyaman. Setelah itu, Millie langsung menelpon orang dinsos agar bisa memberinya pekerjaan di tempat lain. Namun rupanya percakapan Millie itu didengar oleh Cecilia. Cecilia bertanya apakah Millie benar akan keluar dari rumah itu. Kemudian Millie menjawab bahwa hal itu tidak mungkin Millie lakukan karena Millie sudah nyaman dengan pekerjaannya. Dan dengan dingin, Cecilia berkata bahwa Millie sudah berbohong. Lebih lanjut, Cecilia juga berkata jangan berpura-pura menyukainya. Well, I'd like to be. Why? Dan saat Millie sedang menemani Cecilia bermain, tiba-tiba Andrew dan Nina datang dengan keadaan seperti sedang mengalami kekecewaan yang berat. Kemudian Andrew meminta Cecilia kembali ke kamarnya karena Andrew ingin berbicara 4 mata bersama Millie. Kemudian Millie bertanya tentang apa yang terjadi. Lalu Andrew menjelaskan bahwa saat diperiksa oleh dokter kandungan, Nina divonis mengalami kemandulan. Mendengar hal itu, Millie mencoba menghibur Andrew dengan mengatakan bahwa setidaknya Andrew dan Millie sudah memiliki Cecilia. Andrew kemudian menanggapi itu dan berkata bahwa hal itu benar dan dia sangat menyayangi Cecilia. Hanya saja Andrew juga ingin mempunyai anak dari darah dagingnya sendiri. Malam harinya, Millie terbangun dari tidurnya karena mendengar pertengkaran hebat Andrew dan Nina. Millie pun turun untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Andrew? Wrap this around your hand. Alive and well. pagi harinya saat Millie sedang bersih-bersih, Nina turun dari kamarnya dan meminta maaf tentang keributan yang terjadi. Millie pun meresponnya dengan santai. Dan setelah itu Nina memberikan beberapa pakaiannya kepada Millie. Kemudian Millie pun menerimanya. Setelah itu Millie diminta untuk memesan kamar hotel kelas atas dan 2 tiket pertunjukan musikal berjudul Showdown karena Andrew sangat ingin menontonnya. Nina berniat memberikan tiket itu sebagai bentuk permintaan maafnya atas apa yang terjadi kemarin. Setelah selesai dengan beres-beresnya, Millie pun pergi mengantar Cecilia ke kelas baletnya. Dan di sana, Millie bertemu dengan ART keluarga lain seraya menyapa dengan nada seolah tidak percaya bahwa Millie bisa bekerja di rumah keluarga Winchester. Millie bingung, kok orang itu bisa nggak percaya gitu ya. Kemudian ART itu memberitahu Millie bahwa ibu Cecilia alias Nina itu mengerikan. Millie kemudian menanggapi bahwa dia sudah tahu kalau Nina pernah dirawat di RSJ selama 9 bulan. Mendengar hal itu, si ART malah membocorkan hal yang lebih mengerikan, bahwa dulu Nina pernah mencoba menenggelamkan anaknya di bak mandi. Mendengar hal itu, Millie kaget dan sedikit agak merasa takut. Setelah sampai di rumah, Millie langsung menemui Enzo dan bertanya tentang Nina dan keluarganya. Belum sempat Enzo menjawab, tiba-tiba Nina keluar dan meminta Enzo agar tidak mengganggu Millie. Setelah itu Nina bertanya tentang sebuah amplop yang berisi tiket dan reservasi hotel. Lebih lanjut, Nina bertanya kenapa Nina harus meminta Millie memesan tiket pertunjukan dan memesan sebuah kamar hotel di saat Nina akan mengantar anaknya ke perkemahan hari Sabtu nanti. Millie kemudian menanggapi bahwa hal itu dia lakukan karena Nina yang menyuruhnya. Namun Nina berkata dengan emosi bahwa dia tidak pernah menyuruh Millie untuk melakukan itu. Dan Nina meminta Millie untuk meretur tiket itu. Jika tiket itu tidak bisa diretur, maka Nina akan memotong gaji Millie untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk hal itu. Tidak lama Andrew datang dan bertanya tentang yang terjadi. Nina kemudian menjelaskan.
Mendengar hal itu, Andrew mencoba menenangkan Nina. Andrew juga berkata kepada Millie bahwa Millie tidak harus mengganti apapun. I'm sorry. Sabtu sore, Millie mengintip Nina yang sedang bersiap mengantar Cecilia ke perkemahan. Dan saat Millie selesai mandi, secara tidak sengaja dia berpapasan dengan Andrew. Okay, sorry. Shit. Okay. Selesai berpakaian, Millie menemui Andrew dan mengucapkan permohonan maafnya atas apa yang sudah dilihat Andrew. Andrew pun menanggapi bahwa itu memang salah Andrew. Dan sebenarnya Andrew mau bertemu dengan Millie untuk mengakui sesuatu. Andrew memberitahu Millie bahwa pengembalian tiket dan reservasi yang dimohon oleh Andrew tidak berhasil. Andrew berniat memberikan tiket dan reservasi itu kepada Millie agar Millie bisa menghabiskan waktu liburan bersama pacar atau temannya. Sebab jika tidak digunakan, tiket itu akan jadi mubazir. Millie menyambut dengan antusias tawaran Andre itu, tapi Millie menolak dengan halus bahwa dia tidak punya pacar atau teman atau siapapun untuk dia ajak. Mendengar hal itu, Andrew diam sejenak, dan setelah itu Andrew berkata bahwa dia akan menemani Millie. Dan hal itu jelas ditolak oleh Millie. Millie takut itu akan menjadi masalah, terutama terhadap Nina. Andrew kemudian berkata bahwa Millie tidak perlu khawatir dengan Nina, karena Andrew yang akan mengurusnya. Millie cukup bersiap untuk membuat hal itu jadi lebih menarik. Tak kuat menahan ketampanan dan senyuman Andrew yang menawan, dengan hati berbunga-bunga, Millie pun mengiyakan. Singkat cerita, Millie dan Andrew pun pergi. Setelah menonton pertunjukan, Andrew mengajak Millie makan malam di sebuah restoran mewah. Di sana, Andrew membuka sebuah percakapan dengan pertanyaan ringan. Namun, semakin lama obrolan mereka menjadi semakin intim. Andrew berkata bahwa Andrew sangat mencintai istrinya. Namun, entah kenapa, meskipun begitu, setiap kali Andrew mengobrol dengan Nina, seolah obrolan itu selalu berakhir dengan sebuah pertengkaran. Dan hal itu berbeda ketika Andrew mengobrol dengan Millie. Akhir obrolannya selalu berakhir dengan sebuah senyuman. Selesai dengan makan malamnya, Andrew dan Millie mulai memasuki hotel. Suasana mulai terasa begitu canggung. Dan setelah itu, mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing. Lalu saat Millie mengecek handphonenya, Millie dibuat panik dengan banyaknya notifikasi pesan dari Nina. Khawatir dengan hal itu, Millie kemudian menemui Andrew di kamarnya dan menunjukkan semua pesan yang dia dapat dari Nina. Millie juga berkata dia tidak ingin kehilangan pekerjaan itu. Melihat hal itu, Andrew mencoba menenangkan Millie dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan melalui pesan oleh Nina itu tidak serius. Dan Andrew akan mencoba berbicara dengan Nina. Dan setelah Millie mulai tenang, Andrew menghapus air mata Millie dengan tangannya. Dan setelah itu, Take off my dress.